Bab 1586. Sifat budak. Harus dikatakan bahwa Mileye agak bingung saat ini. Karena dia tidak menyangka para penegak hukum ini begitu menghormati penguasa dunia muda di dunia iblis ini, itu agak tidak normal. Wajah Belatimu di samping juga suram. Di sisi lain, sang penguasa dunia muda Nufoming itu tiba-tiba tertawa. Setelah tertawa beberapa saat, dia menunjuk Belatimu di kejauhan. Komandan Ki, dia memanggil kalian. Mendengar hal tersebut, Komandan Ki melihat ke arah Belatimu tidak jauh, dan ketika dia melihat Belatimu, dia mengerutkan kening. Kamu siapa? Mileye berkedip, kamu tidak kenal dia. Komandan Ki tanpa ekspresi, aku tidak kenal. Mileye mengacungkan jempol, aduh. Kalian bahkan tidak tahu aturan hukum pelindung alam semesta. Aturan hukum pelindung alam semesta. Mendengar hal itu, tiba-tiba wajah Komandan Ki berubah. Dia menatap Belatimu dan berkata dengan suara gemetar, kamu adalah aturan pelindung alam semesta. Belatimu menatap Komandan Ki, ada berapa orang pengatur ketertiban alam semesta? Komandan Ki menggelengkan kepalanya. Bos tidak datang. Saat ini, Nufoming tiba-tiba tertawa dan berkata, aturan hukum pelindung alam semesta. Menarik sekali. Belatimu memandangi Nufoming, apakah ini menarik? Nufoming tertawa, bisakah kita mulai bertarung sekarang? Mendengar ini, ekspresi Komandan Ki langsung berubah, dan dia buru-buru berkata, ini salah paham. Salah paham besar. Saat mengatakan itu, dia buru-buru berjalan ke Belatimu, dan berkata dengan suara yang dalam, segera minta maaf kepada penguasa dunia muda. Mendengar ini, Mileye di samping menggelengkan kepalanya, sialan. Saat kalian memukulku, semua berani dan tak kenal takut, seolah nyawa kalian tidak berharga. Kenapa kalian memukuli orang lain seperti ini? Aku sangat marah. Dia tidak lupa bahwa ketika dia berada di alam semesta 9 dimensi, para pengatur ketertiban alam semesta benar-benar berani bekerja keras. Tidak ada yang menciut bahkan sampai mati. Belatimu menatap Komandan Ki di depannya, aku minta maaf. Komandan Ki mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan cemas, cepat minta maaf. Kalau tidak, bahkan Balai Penegakan Hukum Alam Semesta kita akan terlibat nantinya, kamu. Suara Komandan Ki berhenti tiba-tiba, karena ada pisau terbang di tenggorokannya. Komandan Ki membuka matanya lebar-lebar, kamu. Belatimu menggelengkan kepalanya, sungguh memalukan. Bagaimana kalian bisa menjadi pengecut seperti itu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Plok. Komandan Ki terbang keluar, dan tubuh fisik hancur, hanya menyisakan jiwa. Melihat pemandangan ini, para penegak hukum alam semesta tercengang. Komandan Ki juga sangat bingung. Belatimu memandangi Nufoming dan yang lainnya, tetapi dia tidak berbicara. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Nonamu, kamu tidak akan kabur, kan? Sialan. Dia hampir lupa bahwa wanita ini suka menjual rekan satu timnya. Selama dia tidak bisa mengalahkan orang, dia pasti akan kabur. Jika wanita ini melarikan diri sekarang, maka dia pasti tidak akan mampu menangani begitu banyak orang. Belatimu melirik Mileye, apakah aku orang seperti itu? Sudut mulut Mileye sedikit berkedut. Sialan, bukankah kamu orang seperti ini? Saat ini, Nufoming di kejauhan tiba-tiba tertawa dan berkata, aturan hukum pelindung alam semesta, apakah kamu masih mau memanggil seseorang? Jika kamu panggil, aku bisa menunggumu. Belatimu memandang Nufoming, aku panggil apa, sialan? Setelah suara itu terdengar, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pisau terbang tiba-tiba terbang keluar. Jelek. Gumpalan cahaya pisau melintas di lapangan.
Di kejauhan, wajah Nu Foming itu tiba-tiba berubah, dan dia meninju ke depan dengan keras. Bang! Nu Foming segera mundur. Setelah berhenti, seluruh lengan kanan Nu Foming jatuh langsung dari bahunya. Nu Foming tertegun, lalu berkata dengan galak, "Bunuh dia." Saat suara itu terdengar, para master di sekitarnya bergegas menuju Belati Mu secara langsung. Pada saat ini, Belati Mu merentangkan telapak tangannya, dan pisau terbang muncul di tangannya. Saat berikutnya, matanya perlahan tertutup, dan di atas kepalanya, pisau terbang ilusi tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, jiwanya keluar dari tubuhnya secara langsung, lalu memegang pisau lempar. Melihat adegan ini, kelopak mata Mile Ye berkedut. Sialan! Dia dipukuli oleh trik ini saat itu. Belati Mu langsung menghajar begitu dia muncul. Setelah memegang pisau terbang, jiwa Belati Mu menebas ke depan, tebasan dewa. Saat suara itu terdengar, sebuah pisau terbang tiba-tiba meledak dari udara. Jelek. Di lapangan, dunia langsung terkoyak. 10 atau lebih Master Iblis terdepan semuanya musnah di tempat, dan Master Iblis yang tersisa langsung dipaksa mundur oleh momentum pisau ini. Pada saat ini, pisau terbang lain muncul di tangan Belati Mu, dan saat berikutnya, pisau terbang itu terbang langsung. Jelek. Di kejauhan, sebuah kepala terbang keluar, dan pisau terbang muncul di tangan Belati Mu. Begitu saja, kepala terbang keluar satu persatu di arena, berdarah sekali. Pembantaian. Walaupun Master Iblis itu semuanya Master Alam Penghujung Surgawi, tapi Belati Mu adalah alam fana. Master Alam Penghujung Surgawi sama sekali tidak bisa menghentikan lempar pisau Belati Mu. Namun, ada banyak orang di Iblis, dan segera, lebih dari selusin orang menyerbu ke depan Belati Mu. Dan pada saat ini, Mile Ye muncul di depan Belati Mu, dan dia memukul dengan keras. Bang! Dengan satu pukulan, iblis di depan langsung diterbangkan olehnya, tetapi pada saat ini, iblis telah berlari ke depannya, dan tepat ketika Mile Ye hendak menyerang, sebuah pisau lempar tiba-tiba menembus dahi iblis itu. Jelek! Iblis itu langsung dipotong-potong. Belati Mu melirik Mile Ye, "Apakah ayahmu itu ayah kandungmu? Dia benar-benar membuatmu menjadi begitu lemah." Mendengar ini, Mile Ye tiba-tiba merasa sedih, mungkin dia dipungut. Saat ini Belati Mu dan Mile Ye hendak menyerang lagi, namun saat ini keduanya menoleh tiba-tiba, begitu menoleh, dua cahaya putih meledak tepat di depan mereka. Ekspresi Mile Ye berubah, dan lengannya terayun dengan keras. Belati Mu juga menebas dengan keras. Bang! Sepotong cahaya putih meledak, dan keduanya langsung dikejutkan ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, keduanya sedikit bingung. Karena bukan iblis yang menyerang mereka, tapi manusia di tembok kota. Manusia itu menyerang mereka dengan teknik formasi. Tidak hanya itu, sekelompok master manusia mengepung gadis kecil itu dan Yudalin entah kapan, dan dua dari mereka bahkan menaruh belati di tenggorokan mereka. Di tembok kota, Mirahan menatap Mile Ye dan keduanya dengan dingin. "Penguasa dunia muda, dunia manusia ingin membantumu membunuh dua manusia ini." Saat dia mengatakan itu, banyak abjad kuno tiba-tiba muncul di tembok kota, dan kekuatan aneh mengalir di abjad kuno. Teknik formasi. Di bawah, Mile Ye memandang Mirahan, "Apakah kamu wanita bodoh dengan keterbelakangan mental? Aku benar-benar tobat. Tidakkah kamu melihat betapa sengitnya kami berdua?" Mirahan berkata dengan marah, "Kalian adalah dua orang idiot. Tahukah kalian, dia adalah penguasa dunia muda dari dunia iblis. Jika kalian menyakitinya, semua manusia akan dikubur bersama kalian." Mile Ye berkata dengan marah, "Kubur bersama sialan. Apakah penguasa dunia muda hebat?
Tahukah kamu bahwa aku adalah pendiri aula dewa alam semesta dan hukum aturan alam semesta semuanya diciptakan olehku, kamu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti. Sialan. Dia lupa bahwa belatimu ada di sini. Ini memalukan. Belatimu menatap Mileye, katakan. Terus bicara. Mileye hendak berbicara, ketika Mirahan tiba-tiba dengan sinis berkata, aula dewa alam semesta. Kekuatan sampah macam apa itu? Bisakah itu dibandingkan dengan dunia iblis? Mileye. Belatimu menatap Mirahan, dan saat berikutnya, pisau lempar di tangannya tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, wajah Mirahan berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Tetekainik formasi. Begitu suara itu terdengar, tirai cahaya besar muncul dari tembok kota. Bang! Pisau terbang belatimu langsung diblokir oleh tirai cahaya, tetapi tirai cahaya itu terbelah, dan pada saat ini, pisau terbang lainnya menyerang. Bang! Tirai tipis pelindung langsung pecah, dan sebelum Mirahan sempat bereaksi, belatimu muncul tepat di depannya, lalu menjambak rambutnya dan menghantamnya ke tembok kota. Bang! Tembok kota terbelah, dan wajah Mirahan berlumuran darah, langsung hancur wajahnya. Dia tidak mati. Belatimu menginjak dada Mirahan, dia menatap Mirahan, dan berkata sambil tersenyum, menurutku dadamu tidak besar, kenapa kamu begitu bodoh? Mirahan menatap belatimu dengan getir, kamu berani menyakitiku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Belatimu menamparkan wajahnya. Plok. Wajah Mirahan itu langsung berubah bentuk. Ah, jalang sialan, beraninya kamu menghinaku. Tiba-tiba Mirahan meraung. Belatimu menggelengkan kepalanya, kamu begitu sombong kepada manusia, tetapi kamu seperti anjing dan budak di hadapan iblis. Bukankah baik menjadi manusia? Apakah kamu harus menjadi anjing bagi orang lain? Mirahan menatap belatimu dengan kesal, tanpa bicara. Belatimu menamparkan lagi. Plok. Gigi di mulut Mirahan langsung rontok. Belatimu berkedip, apa yang kamu lihat? Bangun dan pukul aku. Saat dia berbicara, dia menamparnya lagi. Plok. Seluruh wajah Mirahan terdistorsi sehingga tidak bisa melihat wajah aslinya. Belatimu terkikik, dia meletakkan wajahnya di depan Mirahan, bangun dan pukul aku. Oh, aku benar-benar ingin dipukul. Puff. Mirahan menyemburkan seteguk darah tua karena marah. Mileye di bawah menggelengkan kepalanya, belatimu ini juga cari susah. Saat ini, belatimu tiba-tiba mengangkat Mirahan, dan berkata sambil cekikikan, oh, kamu tidak bisa memukulku, kamu marah tidak? Mirahan menatap belatimu, dengan kesal berkata, klan iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Di bawah, Mileye menggelengkan kepalanya. Kalau bilang wanita ini tidak memiliki harga diri, tapi dia sangat tangguh saat menghadapi belatimu, dan dia tidak memohon belas kasihan sekarang. Tapi kalau mengatakan dia memiliki harga diri, dia seperti anjing saat menghadapi iblis. Ampun. Dimanapun, beberapa orang seperti ini, ketika menghadapi rekan senegaranya sendiri, mereka sangat tangguh dan kejam, tetapi ketika menghadapi orang asing, mereka benar-benar seperti anjing, seolah-olah orang asing itu adalah ayahnya sendiri, karena takut tidak melayani dengan baik. Banyak orang benar-benar seperti budak. Bersambung.